Haleluya, puji nama Tuhan, sedang jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, bertemu lagi kita dalam GPDI VMM Menyapa. Mari kembali kita baca renungan firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1. Kita baca di ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, kita baca di ayatnya yang ke-4 dan ayatnya yang ke-5 bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sebentar lagi kita akan ikut lagi dalam doa 10 malam. Minggu depan kita akan memperingati kenaikan Yesus ke surga, dan selanjutnya kita akan mengikuti doa 10 malam ya saudara-saudara. Momen yang selalu kita tunggu-tunggu setiap tahun, yaitu bersekutu dengan Tuhan, merasakan lawatan urapan Roh Kudus terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, dari apa yang kita baca firman Tuhan pada saat ini dikatakan sekali lagi di ayatnya yang ke-4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Saudara-saudara, kita tahu kisah ini adalah kisah di mana sebentar lagi Yesus akan terangkat ke sorga ya saudara-saudara. Dan pasti sebelum Yesus terangkat, pasti Yesus memberikan nasihat-nasihat, arahan-arahan kepada murid-muridnya. Karena setelah ini pasti murid-muridnya akan menggantikan, memberitakan Injil di berbagai-bagai tempat, di berbagai-bagai wilayah, di berbagai-bagai daerah ya saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu ketika mereka sedang makan bersama ini, Yesus melarang mereka untuk meninggalkan Yerusalem. Yesus melarang untuk mereka jangan pergi dulu untuk melayani, tetapi mereka harus tetap tinggal di Yerusalem menantikan janji Bapa itu, yang dimana Yohanes membaptis dengan air, tetapi sebentar lagi mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah saudara-saudara, demikian juga dalam kehidupan kita ya saudara-saudara. Ketika kita hendak mau melayani Tuhan, ketika kita hendak beraktivitas juga saudara-saudara, bekerja saudara-saudara, mari minta tuntunan Roh Kudus berlaku atas kehidupan kita. Di sini Yesus melarang murid-muridnya untuk pergi saudara-saudara. Karena Yesus tahu bahwa murid-muridnya ketika akan pergi melayani tanpa penyertaan Roh Kudus, mereka pasti tidak bisa siap, tidak berani saudara-saudara dengan tuntunan Roh Kudus ya saudara-saudara. Ketika mereka dalam tuntunan Roh Kudus, mereka akan berani, mereka akan menjadi kuat, mereka akan menjadi benar-benar berpower saudara-saudara. Dan kita tahu ya saudara-saudara, ini terjadi benar dan nyata dalam kehidupan murid-murid Yesus. Salah satunya adalah Petrus saudara-saudara. Dia mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan semangat yang baru, berani berbicara saudara-saudara karena urapan Roh Kudus. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita juga mau di saat-saat ini, sebelum kita melakukan aktivitas kita, pelayanan kita saudara-saudara, minta tuntunan Roh Kudus memperbaharui kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita tidak layak, sesungguhnya kita bukan siapa-siapa, kita tidak ada apa-apanya tanpa tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Dan ini yang terjadi pada murid-murid Yesus sebelum Yesus terangkat ke surga. Yesus melarang mereka untuk pergi, tetapi mereka harus menerima dulu Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memperbaharui kehidupan mereka, dan mereka mendapatkan power atau kekuatan untuk boleh pergi di berbagai-bagai tempat, melayani, memberitakan Injil Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan saudara-saudara. Sekali lagi, minggu depan kita akan kembali dalam doa 10 malam. Mari bersama-sama, saya ingin mengajak kepada kita semua berbondong-bondong hadir, ikut dalam momen ini saudara-saudara. Momen yang selalu kita tunggu-tunggu setahun sekali. Namun saya percaya bukan hanya setahun sekali ini, tetapi terus-menerus kita juga setiap hari selalu meminta tuntunan Roh Kudus. Tetapi memang di momen doa 10 malam, kita bertekun bersama, bersekutu bersama-sama dengan sesama jemaat Tuhan, maka ada kekuatan lebih yang kita dapatkan lewat kekuatan kuasa Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kembali datang menguatkan kami, firman-Mu yang kembali datang memberikan kami sukacita baru, di mana Roh Kudus Tuhan yang selalu menuntun kami, menjaga kami, mengingatkan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mau buat seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Villa Melati
Mas dimanapun berada. Mari yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau melangkah ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau dengan penuh sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.